tentang pulmo sama core jantung ya, karena waktunya udah tersita masalah teknis ya, kita sesempatnya aja. Jadi hari ini kita lanjutin sedikit tentang pulmo, kemudian tentang core jantung dan struktur sekitarnya ya. Jadi yang pertama sebelum kita bicara pulmo, kita akan bicarakan dulu tentang selaput-selaput pelindung dari pulmo atau paru-paru ya. Jadi setiap struktur biasanya ada pelindungnya. Pulmo atau paru-paru juga sama ya. Jadi ada pelindungnya, selaput pembungkusnya yang kita sebut sebagai pleura. Ya, pleura. Oke, jadi nanti kalau kalian praktikum nanti ada ya di kadaver juga ada pleura, tapi nggak sebagus yang kalian lihat pada sketsa ini, nggak. Jadi yang kalian bayangkan yang bagus-bagus dulu, nanti baru ketika praktikum, ketika lihat kadaver bisa ya memperkirakan ini apa namanya. Oke. Jadi kalau saya perlihatkan ke kalian dari potongan koronal kayak gini nih ya, ini toraks, potongan koronal dari toraks yang memotong dinding toraks sampai ke dalamannya. Kalian lihat ini adalah pulmo, paru-paru kanan dan paru-paru sebelah kiri, pulmo dextra dan pulmo sinistra. Ya. Nah, kalau kita buang pulmonya kayak gini, ada selaput yang benar-benar kayak gini nih, membungkus pulmo kayak gini bentukannya ya. Ya, warna biru muda yang ini kita sebut sebagai pleura. Kita lihat deskripsinya satu persatu ya. Saya perkenalkan ke kalian ada yang namanya cavitas pulmopleuralis atau cavum pleurae, sama aja ya, cavitas atau cavum pleurae ya, pleura itu satu, pleurae itu dua atau jamak yang ada di toraks kalian. Nah, kalau lihat histologinya ini kita kenalan sedikit, nama sel penyusun atau pelapis dari pleura adalah mesotelium. Ya, ingat-ingat namanya seperti ini, hanya satu lapis, single flat layer ya, squamous. Histologi itu ya, pipi. Kalau lihat di bawah mikroskop, pipi satu lapis udah itu aja. Itu yang penting. Nah, selanjutnya ya, kita bicarakan tentang pleura. Pleura itu secara prinsip ya berdasarkan lokasinya kita bedakan menjadi dua. Pleura parietale dan pleura viscerale. Ya, ada pleura parietal ya, parietal pleura bahasa Inggris, dan visceral. Ya, perbedaannya apa? Karena kita sebut ya berdasarkan lokasinya. Nah, yang disebut sebagai pleura parietale itu adalah pleura yang melekat pada dinding toraks. Jadi perhatiin nih, ya. Kalian lihat gambarnya aja nih, nggak usah pusing. Jadi pleura yang kayak gini, ini ada selaput warna biru ya. Ini ada yang nempel di sini di sisi internal dari coste, nempel ya. Di sini nempel, kemudian kalau kalian lihat di sini di 3D potongan koronal sampai ke mediastinum di tengah ini akan putar balik, reflect nih kayak gini nih, putar balik ya. Untuk buat apa? Nanti dari sini dia akan membungkus pleuranya. Kayak gini nih, kalau saya telusurin, lihat gambarannya ya. Nih telusur, ini nempel di sini dinding toraks. Kemudian sampai di sini ini akan muter balik, reflect. Kemudian nempel pada permukaan pulmo. Prinsipnya cuma satu lapis karena dia ngelipet-lipet ya. Setelah membungkus dinding toraks sampai ke lantai itu akan muter balik. Di sini ada pulmo, bungkus pulmo. Simpelnya gitu. Itu yang namanya pleura viscerale. Yang bungkus pulmo namanya pleura viscerale, yang nempel di dinding toraks sebelah dalam itu pleura parietale. Simpel kan? Nah, sekarang kita kenalan ada yang disebut sebagai cavum pleurae atau cavitas pleuralis. Yang mana itu, Dok? Karena lipet ya, kalian bayangkan ya kalau kalian ngelipet tirai, tentu ketika bentuk lipetannya kayak gini nih ya, ngelipet jadi dua, di antara kedua lapisan itu ada ruang sempit, benar kan? Kalian lipat aja pakaian jadi dua, ya. Di antara keduanya kan ada ruangan sempit gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai cavum pleurae atau cavitas pleuralis. Ya, celah sempit di antara kedua pleura, parietal dan visceral. Yang mana, Dok? Ya ini. Nih, sempit kayak gini, kayak gini. Kayak gini, ya.
ini normalnya tetap kayak gini sampai suatu kondisi yang saya sebutin kemarin ya. Nih, orang-orang dengan perokok berat yang kayak gitu ya. Ruangan sempit nggak jadi sempit lagi, tapi melebar. Karena apa? Karena ada ngumpul cairan di situ. Ini gaya gravitasi kayak gini nih. Kalau ada cairan dimanapun itu sumbernya mau di atas, mau di samping, kalau orangnya berdiri pasti ngumpul di sini. Ya, ini adalah kavitas pleuri ya, yang harusnya sempit tapi ngelebar membentuk bentukannya kayak gini, kayak pool kayak ini berisi cairan. Ya, normalnya sempit ya, yang kayak gini nih. Oke, selanjutnya sudah kenal yang namanya cavum pleure ya. Itu ada isinya nggak? Ada ya. Celah sempit gini ada isinya sedikit cairan pelumas ya, serosa. Ya ini ada ya. Bayangin kalau nggak ada pelumas, kalian narik nafas dalam, ya kegesek nih ya dengan pleura parietal yang nempel di dinding toraks. Gesek-gesek ya sakit, lama-lama iritasi. Karenanya harus ada pelumas. Bayangin kalau mesin ya kayak gitu ya. Nempel, lepas nempel, lepas nempel, lepas. Ya kalau nggak ada pelumas sakit minta ampun iritasi. Kalau ada benda asing lainnya, ya misalnya ada darah, ada nanah, sama aja iritasi ya, nggak nyaman. Sampai di sini bisa ya membayangkan cavum pleura itu yang mana ya. Sekarang kita lihat lebih detail lagi ya. Lihat lebih detail. Tadi sudah kenalan yang namanya pleura, sudah kita lihat prosesnya seperti apa, lipetan-lipetannya ya. Kalian perhatikan, lihat aja gambar, nggak usah pusing ya. Di mana lipetannya dok? Lihat aja gambar, telusurin. Oh ternyata di mediastinum di sini ngelipet nih. Sudah bungkus, ini toraks, ini ada namanya otot-otot ini yang namanya otot diafragma, udah nempel di sini, naik sedikit di mediastinum, muter balik, refleks, bungkus pulmo, sama aja. Di sini posisi refleksnya, ngelipetnya. Satu lapis jadi dua. Beda posisi nempel, beda nama. Satu pleura parietal, satu visceral. Nah, sekarang kita lihat lebih detail lagi. Kalau kita buang, ya, kalau seandainya kita buang pleuranya, kita kopongin bener, ya, ada nggak gambarnya? Oh, nggak ada. Oke, ini aja lah. Ya. Jadi saya mau bicarakan tentang kavitas. Oke, nggak usah ini. Saya mau bicarain yang pertama tentang pleura parietal, yang udah kalian tahu posisinya yang kayak gini, yang nempel di sini dinding toraks. Ya. Berbeda area tempat atau posisinya itu kita akan menamainya, melabelnya dengan part-part yang berbeda. Ya. Pleura parietal ada namanya pars costalis, diafragmatica, mediastinalis, dan cervicalis. Nggak usah pusing dengan deskripsi, dengerin benar-benar istilahnya. Kalau saya sebut pleura parietalis pars costalis, berarti yang nempel di ste, ya, osagoste. Ya udah, yang mana? Yang ini? Ya benar. Ini nempel di costeo, ibarat ini pars costalis. Diafragmatica yang di bawah, yang nempel dengan diafragma nih ya. Mediastinalis yang di sebelah medial nih, di sini ya, di sini. Tempat sebelum refleks muter balik. Terakhir adalah par cervicalis ya, yang di sebelah atas nih, yang di sini yang dekat cervix. Lihat nama, kalian dapat pemahamannya ya. Saya lanjut lagi ya, masih tentang pleura parietal. Nah, kalau kalian perhatikan yang di par cervicalis nih, kalian lihat nih ya, bayangin ya, organ itu pasti ada struktur fiksasinya ya. Sama seperti pleura, walaupun cuma selapis yang kayak gini, di sebelah atas atau di cervicalis itu ada struktur atau jaringan yang memfiksasi, menstabilisasi. Namanya adalah membrana suprapleurale. Yang ini, ya. Buat apaan sih membran ini? Buat fiksasi, buat megangin lah bahasa kita ya. Supaya apa? Supaya stabil kalau narik nafas dalam, ekspirasi, ini nggak goyang-goyang, simpelnya gitu aja deh. Terfiksasi. Nempelnya di mana? Ya, satu nempel di pleuranya, ya.
nempel di sini. Satu lagi nempel di mana? Lihat aja gambar. Oh, di sini ke atas ke tulang. Tulang apa sih namanya? Cervicalis ketujuh. Os vertebra cervicalis yang ketujuh. Lihat aja ya gambarannya. Oh, sini nomor 7. Sini nempelnya di sini. Satu lagi nempelnya di mana? Oh, ini nomor apa? Kosta 1. Ya. Ingat gambar, nggak usah pusing deskripsi. Plototin gambar. Kalau ditanya membrana suprapleura, nempelnya kemana aja ya? Ingat-ingat gambarannya di sini. Satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini. Ya. Logika dipakai. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, ini sangat deskripsi. Ya, mau cerita apa nih? Oke, ini mau cerita tentang pleura mediastinalis. Lihat tata namanya, berarti oh pas pleura yang ada di sisi mediastinum yang warnanya hijau di hapit kedua pulmo. Ini kan pulmo nih ungu-ungu nih. Yang hijau ini namanya mediastinum. Pleura yang berbatasan langsung dengan mediastinum, yang ini namanya pleura parietale pars mediastinalis. Nih ya, mediastinal pleura atau pars mediastinalis sama aja ya. Kata kuncinya adalah mediastinum. Kalau ada nyebutin mediastinum ya bayangin aja mediastinum oh di sini posisinya ya. Gitu ya. Nah, di sini nih, perhatiin nih ya, kalau ditanya pada pada level setinggi apa pleura mediastinalis itu refleks atau muter balik untuk membentuk atau berubah nama menjadi pleura visceralis, tinggal lihat aja gambarnya ya. Di belakang kan nih ada samar-samar tulang, dihitung aja dari ke atas. Berapa sih ini? Satu, dua, tiga, empat. Oh ini lima. Oke. Pada level os vertebratoralis kelima di sini ya, pleura mediastinalis atau pars mediastinalis akan muter balik refleks menjadi pleura visceral. Gampang kan? Plototin gambar, kalian tahu posisinya di mana dia muter balik, ya gitu-gitu ya. Semuanya ada nih di keterangannya. Nih pada level T5, 5, 6, 7, 8 akan muter balik. Lihat gambar, plototin gambar, lihat keterangan. Gambar, keterangan. Plototin aja gambarnya ya. Sekarang kita kenalan dengan yang namanya akar dari pulmo atau radix pulmonum atau root of the lung. Pulmo itu ada akarnya, ada radixnya, ada rootnya. Nah, yang mana sih yang disebut sebagai radixnya? Nih, keterangannya kayak gini nih. Bayangin aja tanaman, ya. Tanaman, kalau kalian lihat, cabut tuh tanaman, kan ada akarnya tuh, ya. Sama kayak gitu. Jadi kita punya pulmo nih kanan kiri, ya. Pulmo kanan kiri. Nah, kita mau cari yang mana sih yang namanya radix pulmonum, ya. Jadi ini anggap sebagai pohon, ya nih lihat nih ya. Ini pohon dan ranting-rantingnya satu pulmo kanan kiri. Nah ini bagian ini yang akan nempel ke tanah. Oh berarti mau cari radix pulmonum, nyarinya di sini, ya. Isinya apa? Kita lihat nanti ya. Kalau kita lihat radix pulmonum, oh ternyata salah satu penyusunnya, ya ini pleura. Nanti kita lihat ya, detailnya seperti apa. Nih ya, gambaran pleura lipetannya. Ini harusnya nanti saya bahas lebih detail di belakang. Ini kita baru bicara pleura. Nanti ketika bicara tentang pulmo, nanti kita lihat sama-sama radiksnya itu seperti apa ya. Yang jelas kenapa dibicarakan di sini, radiksnya itu salah satu penyusunnya ya ini pleura. Pleura itu kan membungkus struktur yang keluar masuk pulmo. Apa yang keluar masuk ya? Nanti kita kenalan di belakang. Oke, udah. Sekarang kita bicarakan tentang pleura visceral yang nempel pada permukaan paru-paru. Langsung ya. Jadi paru-paru kalian yang kayak gini, ya itu ada selaput pelindungnya. Nih, lihat. Ini warna merah, kemudian ditutupi warna biru ya kayak gini jadinya nih ya. Itu namanya pleura, pleura visceral. Jangan sampai salah ya. Prinsipnya visceralis, ya viscerale itu adalah untuk organ. Pleura itu
selaput pelindung pulmo. Nanti di abdomen, di perut kalian itu kan banyak organ tuh, ada usus dan teman-temannya. Apakah sama prinsipnya ada pelindung? Ada. Bukan pleura namanya. Nanti kalian kenalan dengan blok 4. Ada namanya peritoneum. Ya, ada yang nempel langsung ke organ, prinsipnya jadi viscerale. Ada yang nempel ke dinding perut, parietale. Sama aja. Ya, jangan sampai salah tentang visceral sama parietal. Ini masih sering salah. Ketika ditanya ini apa selaput yang ada di sini nempel pada permukaan pulmon, ya jawabnya parietal. Ya, kelewatan ya. Kalau udah dibicarakan di kelas. Jadi prinsipnya gitu, parietal, visceral gampang, visceral nempel langsung ke organ, parietal enggak. Simpelnya gitu. Nggak usah pusing ya. Nah, pulmo yang kayak gini, yang nempel di permukaannya, udah itu aja ya. Jadi kalau mau ngelepasin dari permukaan pulmo itu repot, karena lengket bener pada permukaan pulmo. Kalau praktikum nanti, kalau lihat pulmo asli, ya coba deh. Ada nggak yang selaput yang di sini? Kalian pakai pinset. Kalau kepegang ya itu, ya, visceral. Sekarang, ini yang sangat penting, harus kalian ingat-ingat. Saya tadi udah bicarakan tentang cavum pleure, ya, cavitas pleura. Nih, pleura ini satu lapis ngelipet jadi dua. Nih, celah sempit yang kayak gini kita sebut sebagai cavum pleura atau cavitas pleuralis. Apakah yang kayak gini semuanya? Ya, pada beberapa tempat di pulmo itu memiliki pelebaran yang disebut sebagai recessus. Kita kenalan ya. Apakah sempit kayak gini semua? Enggak. Di sisi kosta ya sempit, tapi di sebelah bawah-bawah dia lebar sedikit. Yang mana dok? Yang ini. Ini ya, saya tunjukin. Di sebelah bawah yang kayak gini, ya, cavitas pleure atau cavum pleura itu yang kayak gini bentukannya ya, membentuk recessus sedikit melebar. Yang kayak gini ya. Namanya ada dua, nggak usah pusing, lihat aja costomediastinalis. Oh, berarti antara costa dengan mediastinum. Kalau ditanya mana costa, yang ini. Mana yang mediastinum yang di sebelah tengah, ya. Yang mana costo, yang sini, yang mana diafragmatica yang sebelah bawah. Jadi kalau ditanya yang mana recessus costo diafragmaticus, lihat namanya aja. Costa dengan diafragma, oh berarti yang di sini ruangan yang kayak gini. Gitu ya. Yang mana costo mediastinalis. Kira-kira di sini dok, ini nggak kelihatan ketutup pulmo ya benar. Nah kalau saya tanya, ini cairannya ngumpul di mana cairannya ini ngumpul? Di recessus yang mana? Costo diaphragmaticus. Ya, nggak usah pusing ya. Jadi kalau ruangannya gini, kita lihat ya. Oh ini dibatasi oleh pleura ya. Pleura di sini ini yang nempel di costa dan satu lagi pleura yang nempel di diafragma. Gitu ya. Kan lebar nih. Harusnya nggak kayak gini ya, karena berisi cairan yang lebar nih. Sering nggak kayak gini yang orang-orang ngerokok nih ya, atau orang-orang dengan CA keganasan, ada aja tuh pulmonya bermasalah. Ya, salah satunya ini ada cairan tiba-tiba, ada nanah, ada darah ya gitu. Logika dalam kondisi berdiri pasti ngumpul di sini cairan ya. Itulah kenapa dokter mastiin ada nggak cairan, ada kan darah, ada kan nanah. Biasanya di sini kita pastiin dulu ya Pak ya, kita bius. Kita mau ambil cairannya, pasti dibius. Nah, lagi-lagi ya, bicara tentang bius, saya mau bius dinding toraks, cari nervus intercostalis. Bius, masukin jarum, tusuk. Ya, ambil cairan. Oh, beneran ada cairan. Ya, ya bener. Ya. Oke, udah kenal yang namanya recessus ya. Recessus ya. Prinsipnya sama itu cavum pleura, tapi sedikit melebar ya, simpelnya gitu aja deh ya. Antara ini dengan ini namanya beda, yang antara situ dengan situ namanya beda. Hanya ada dua. Ingat-ingat ya. Oke, udah pleura udah cukup. Sekarang kita kenalan dengan pulmo, pulmo kanan kiri, paru-paru kanan dan kiri. Lihat gambar ya. Kayak gini. Bentuknya cone shape ya. Kayak gini ya, seperti kerucut. Oke. Kita kenalan yang namanya base, basisnya. Nih bagian dasarnya. Di mana-mana yang kayak gini ya, bagian basis atau dasarnya ada di sebelah bawah.
Nama lainnya adalah fasies diafragmatika. Kemudian ada dua fasies yang lain, ada basis satu, ada apex satu. Apex itu puncak, ya sama aja. Ada basis, ada apex nih, lihat nih ya. Ini apex, ya yang namanya apex puncak ya di sini. Basisnya di sini. Kemudian ada dua fasies dan ada tiga border. Kita lihat aja deh, biar nggak bingung. Fasies, permukaan. Ya, kalau kalian nggak belajar teorinya, tinggal plotatin gambarnya. Ya, coba deh saya mau tes logika kalian. Nih, saya punya satu pulmo sebelah kanan. Nih, permukaan yang saya tunjukin ke kalian pakai kursor, namanya apa? Fasies apa kira-kira? Fasies costalis. Gampang kan? Kalian belum belajar udah tahu. Fasies yang ada di sini. Nih, yang di sini saya tunjuk pakai kursor. Fasies apa namanya? Mediastinalis. Nah, kan gampang. Tinggal lihat berbatasan dengan apa. Jadi nggak usah ribet, simpel, nggak belajar pun tahu namanya ya. Yang ini berbatasan dengan apa? Dengan diafragma, ya udah itu aja deh. Gampang kan? Nah, sekarang ada beberapa border. Border itu margo atau tepi. Nih ya. Saya kasih contoh aja satu aja nih ya. Nih. Tepi ini. Margo anterior atau anterior border nih. Ya, anterior border. Ini satu. Di belakang ini adalah posterior border. Nih kalau kita lihat nih ya, saya ambil satu contoh anterior border. Ini memisahkan dua fasies. Fasies apa dengan apa nih? Costalis dengan mediastinalis. Ya udah, gampang kan? Lihat di gambar, kalian nggak belajar deskripsi tahu. Oh, ini posisinya ada di sini. Kalau ditanya misain apa dengan apa, ya ini dengan yang sana. Ya, gitu aja ya. Oke, nah ini yang kayak gini nih. Nih ya, kita kenalan nih. Ulmu kanan kiri, nih banyak struktur yang keluar masuk. Ya, ada warna merah, ada ungu, ada yang warna coklat sedikit, biru-biru muda sedikit. Ini adalah sketsa untuk memudahkan kalian belajar. Kenyataan kayak gini nggak? Nggak. Nanti ketika megang pulmu asli, nggak kayak gini, nggak ada yang warnanya merah. Jadi kalian nggak tahu itu vena, nggak tahu. Jadi apa? Identifikasinya. Inilah salah satu manfaat. Nanti kalian di koas ya, di rumah sakit di kamar mayat nih, tiba-tiba ada dipanggil, ayo datang adik koas ke kamar mayat, kita mau identifikasi jasad nih. Ternyata jasadnya udah kepotong-potong, ngecer-ngecer ya. Salah satunya kalian diminta identifikasi pulmu. Aduh, mana pulmunya udah kepotong-potong ya. Ada aja yang kayak gini aneh-aneh. Identifikasi yang paling simpel kalian diminta itu tentuin kanan kiri. Nah, tuh. Nah, terus ya, walaupun udah kepotong-potong harus bisa identifikasi. Oh, ini kanan, Dok. Tanya apa sih? Gimana caranya kamu ID kanan? Nah, ini peranan dari ilmu anatomi ya. Misalnya nih ya, kalian lihat gambar. Untuk pulmu Dexter nih, ada tiga bagian ya. Ini ada tiga partisi satu segmen namanya lobus superior, yang tengah adalah medius, ya yang sebelah bawah ada inferior. Sedangkan yang pulmus sebelah sinister cuma ada dua bagian, superior atas, inferior bawah. Kalau ketemu bulat-bulat kayak gini, gampang bedainya. Oh dok, ini gampang, ini tiga lobus. Berarti pulmodexter. Ini cuma dua lobus, oh berarti pulmosinister. Gampang. Nyatanya nggak kayak gitu. Ya, nanti, oh ternyata yang di kamar mayat itu adalah perokok berat. Konsekuensinya apa? Sikatrik semua, jaringan parut semua. Jadi nggak kelihatan ini celah di antara lobus-lobusnya. Nah itu repot. Apa yang bisa kalian gunakan untuk mengidentifikasi pulmodexter et sinister? Lihat yang di bagian tengah, ya salah satunya. Ya, lihat di bagian tengah. Ini ada struktur yang keluar masuk ke pulmo. Ada yang namanya merah, ada yang warnanya ungu, biru, ada
arteri pulmonalis, vena pulmonalis. Kita ambil satu, vena pulmonalis di pulmodexter nih, lihat ya. Sedangkan di sinister, nih lihat ya. Di sini posisinya. Di sini ya. Di dexter, di sebelah atas anteriornya ada arteri pulmonalis. Kenapa warnanya biru di sini? Arteri. Biasanya kan arteri merah. Kok itu warnanya biru di pulmo? Ada yang tahu nggak? Biasanya gitu kan? Di Sobota, merah-merah tuh arteri ya. Biasanya. Kok kayak gini nih? Ini di pulmo kok warnanya gini. Biru-biru. Arteri pulmonal ya pulmonalis. Sedangkan yang merah ini kebalikannya. Vena. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Yang di rumah ada yang tahu nggak? Yang online? Nggak tahu online nih. Kedengaran nggak suara saya ya? Oh, kedengarannya. Ada yang tahu nggak? Kenapa arteri pulmonalis di sini kok warnanya biru, sedangkan vena pulmonalis yang warnanya merah? Izin menjawab, Dok. Ya, ya kamu kenapa? Itu Kenapa oksigennya? arteri pulmonaris Kenapa oksigen itu oksigen isi, di mana? Di arteri atau di vena? Kenapa? kalau oksigen Vena lebih kenapa? banyak di vena. Vena kayak Oksigen oksigen. lebih banyak di vena, Oke. makanya Yang merah. lain gimana? Setuju nggak? Setuju, Dok. Ah, oke. Karena Setelah melewati pulmo, oksigennya lebih bersih kata temannya. Oke, kita keep ya. Oke. Nanti kita bicara tentang kardiovaskular. Ya prinsipnya benar, kecuali vena pulmonalis, vena-vena yang lain itu miskin oksigen. Kecuali vena pulmonalis, vena-vena di tubuh kalian yang lain itu miskin oksigen. Itulah kenapa pewarnaannya di sketsanya kita warnain dengan warna merah. Ya, vena pulmonalis itu kayak oksigen. Nanti kita lihat kok bisa kayak oksigen. Kita lihat nanti di kardio sebelah belakang ya. Oke. Ini patokannya ya. Kalau kalian nanti diminta ID, ini kanan kiri ya tinggal lihat aja posisinya ya. Kita lihat. Pertama lihat bisa gak kita tentukan margo anterior sama posterior, yang mana depan mana belakang ya. Aduh susah nggak tahu dok ya. Oke ya, kita lihat di bagian tengah ini ya. Bagian tengah ini tempat keluar masuk pulmo, struktur itu disebut sebagai hilus pulmonum. Tempat keluar masuk struktur ke dalam dan dari pulmo itu namanya hilus pulmonum. Ini ada 3 jenis, merah, biru, sama coklat-coklat ya. Merah vena pulmonalis, biru arteri. Nah kita fokus ke itu dulu aja deh ya. Sama satu lagi adalah yang warna coklat dikelilingi biru-biru itu adalah bronkus. Bronkus itu saluran udara. Ciri khasnya ini ada kartilago ya, ada tulang rawan yang membungkus dari saluran. Nggak kebayang dong ya, oke lah kita lihat sini nih. Nih ya, kalau kalian nggak tahu, nggak bisa membayangin, lihat gambar ini. Ini saluran udara kalian yang kayak gini, yang banyak cincin-cincinnya kayak gini nih ya. Ini trakea. Cabang kanan kiri ya berubah nama, bukan nama trakea lagi tapi bronkus principalis nih. Masuk ke dalam pulmo, balik lagi. Nih, karena ada cincin-cincinnya, harusnya ketika kalian lihat, kalian penyet-penyet, tekan-tekan, itu ada tahanan ya. Nanti praktikum kalau ketemu kadaver atau organ asli nanti kalian bisa lihat. Nah, pertama cari dulu nih, nggak tahu dok, ya oke kita lihat 3 struktur ini. Kalian pencet-pencet yang mana paling keras, yang ada tulang rawannya. Wih, ternyata ini dok, ada satu di atas. Wah, kalian sudah bicara nih. Ini kan orientasinya yang kayak gini ya. Oh, ada dok di sini di sebelah atas, belakang-belakang. Oke, saya udah dapat kuliah IT anatomi. Ini yang ada posisinya di sebelah posterior atas ini adalah punyanya pulmodexter ya. Oke, ketemu ini satu. Oke, ini besar kemungkinan pulmodexter. Itu cari yang paling gampang dulu. Kenapa saya bilang paling gampang? Kalian mau bedain arteri dengan vena pada level ini sulit ya. Mirip-mirip, sama-sama sama-sama dindingnya tipis ya. Cari aja bronkusnya yang ketahuan keras ya. Cari bronkus, oh ya dapet dok yang ini di sebelah belakang, atas. Kemudian lihat di pulmo satu lagi. Oh ternyata kok posisinya ada di tengah nih. Ya udah itu pulmo sinister.
Itu cara gampang ya. Gitu kan? Kalian diminta kerja cepat, bener ya. Nggak mesti hafal semuanya, enggak. Gampang kan? Nah ini yang saya sebut akar, radix pulmonum tadi yang kayak gini nih. Keluar masuk, saya bungkus kebet sama pleura. Nah, satu bandel ini kita disebut sebagai radix pulmonum. Nih ya, ini yang keluar masuk ada arteri vena pulmonalis, ada bronchus principalis. Saya bungkus pakai pleura. Nih ya. Sudah dibungkus pleura, nah satu bandel ini disebut sebagai akar pulmo atau radix pulmonum. Udah itu aja. Ya. Jadi si radix pulmonum ada arteri, ada vena, ada bronkus, dan ada pleura pembungkusnya. Gitu ya. Itu radix. Ya. Sekarang sedikit beda. Ada istilahnya hilum pulmonum nih. Hilum atau hilus pulmonum. Hilus itu adalah area ya atau bagian dari pulmu tempat keluar masuk struktur. Dengerin saya ngomong kayak gitu ya. Radix sama hilus beda. Redux yang kalian pegang yang kayak gini sama isi-isinya. Sedangkan hilus pulmonum ya bagian pulmu. Bagian pulmu tempat keluar masuk. Ini pulmo nih ya. Ini tempat keluar masuknya ada di tengah ya. Tempat keluar masuknya itu sebagai hilus pulmonum bukan ininya ya. Jadi hilus pulmonum itu bagian pulmo, sedangkan radix pulmonum itu ya struktur yang keluar masuk plus pleura. Itu namanya radix. Paham ya? Nih, hilus pulmonum ini saya buang semua. Nih, saya buang strukturnya sampai ke pangkal-pangkalnya. Kemudian saya tandain, saya lingkerin pakai spidol. Saya tanya ke kalian, nama area ini apa? Tempat keluar masuk struktur. Namanya hilus pulmonum. Paham ya? Ditanya, ya apa yang keluar masuk hilus pulmonum? Ya arteri, vena, bronkus, saraf-saraf. Kamu sebutin apa yang kamu tahu ya? Ya ada semua. Ada pembuluh limfe, ada macam-macam ya. Gitu ya. Oh, ini udah saya sebutin tadi. Pulmo kanan kiri gampang, cari aja ya. Itu kayaknya kita nggak sempet ya IT satu lagi. Nanti cari waktu aja ya. Kita bicarain tentang core-nya, jantungnya kayaknya nggak sempet ya. Kita selesaiin aja deh. Ini pulmo kayaknya nggak sempet nih waktunya. Ya, saya ada kerjaan jam 12 nanti. Nanti kita cari waktu IT untuk yang kedua, kita selesaiin aja tentang pulmo, tentang jantung nggak sempet kita bicarain. Nanti besok, ini hari Senin ya. Nanti saya coba ngomong sama Kortanya hari yang kosong lainnya saya isi aja deh. Oke, saya lanjutin lagi ya. Untuk pulmodexter sudah lihat posisi yang kayak gini ada tiga lobus superior, inferior dan medius dan inferior. Kita kenalan struktur yang lainnya ya. Celah yang saya sebutin tadi nih, celah nih, batas antara kedua lobus itu disebut sebagai visura. Nih ya. Miring-miring kayak gini namanya visura oblik, obliqua. Yang kayak gini nih, jalan yang kayak gini. Yang sedikit atau relatif lebih mendatar jalannya ini yang namanya visura horizontalis. Ya udah itu aja. Visura horizontalis, oblik. Ini sering saya tanya nih, visura oblik itu memisahkan lobus apa dengan apa? Ingat-ingat aja gambarannya, nggak usah diapalin. Antara lobus inferior dengan superior, iya benar. Antara lobus inferior dengan medius, iya benar. Ya, lihat gambarnya. Sedangkan visura horizontal, lobus apa dengan apa yang dipisahinnya, dok? Lihat aja, oh ini medius dengan superior. Ya, tentu ada beberapa pengecualian yang nggak lazim, ya nggak masalah. Yang generik aja, yang kalian tahu, yang kayak gini udah tahu bagus. Sedangkan yang kiri, yang kayak gini, ya gampang memisahkan lobus superior dan inferior ya. Keterangannya ini saya ceritain gambar nih ya. Enak kan? Belajar gambar.
Nah, sekarang kita lihat deh. Ini yang sedikit ribet di pulmodexter. Kalian perhatikan pada facies mediastinalis pulmonya. Ini sisi mediastinum ini banyak sekali yang berseliweran di sini. Ini juga sering saya tanya, cuma mau ngetes logika kalian, ya. Oke, lagi-lagi saya harap maklum kalian nggak tahu nama struktur, nggak masalah. Yang cuma terkadang um, ingin saya tanyain cuma cara berpikir atau logika kalian saja. Misalnya kayak gini deh ya. Nih ya, saya tunjukin satu fasies mediastinalis kayak gini. Kemudian saya tunjuk ya, mana yang bagus nih. Ini yang sebelah kanan, yang sebelah kiri aja deh. Nih, yang udah yang kayak gini ya. Di sini ada satu struktur yang warnanya merah, kemudian ada satu lagi yang warna coklat. Yang sering saya tanya yang kayak gini nih, yang warna merah. Ya, pembuluh darah yang warna merah biasanya pembuluh darah apa? Arteri, ya. Arteri yang ada di sini yang paling besar apa namanya arterinya? Aorta, ya, aorta. Lebih lengkapnya aorta pars thoracika atau aorta thoracalis. Nah, yang kayak gini, ini saya tanya nih, saya nggak ribet-ribet deh. Saya copotin semua pembuluh darahnya kayak gini. Kemudian saya tanya, ya, ini alur ini kira-kira dilewatin struktur apa? Aorta. Kalian jawab aorta, saya harap maklum ya. Oke, bener ya. Aorta, thoracalis lebih benar lagi ya. Itu ya. Nggak tahu kalian jawab arteri ya. Oke, saya harap maklum lah ya. Kan gampang. Yang kayak gini beneran ya ada ya. Ada cekungan kayak gini, ada cekungan yang di sini nih. Ya, di sebelah anterior dari pulmo sinister, ini tempat apa biasanya? Tempat jantung ya. Ini sering juga ditanya tapi nggak tahu ya. Ini namanya impresio kardiaka nih ya. Cekungan ini nih, cekung bener. Kenapa? Karena ditempati oleh jantung di pulmo sinister nih. Ya, mana lagi yang gambaran bagus nih? Nih, yang kayak gini. Tinggal saya tanya ini ada apaan sih di sini? Nggak tahu. Jangan cepat-cepat jawab nggak tahu. Mikir dulu. Ada apaan ya? Kayaknya sih ada usus. Oh, enggak. Kayak yang usus enggak ada di sini. Jantung ya, bolehlah ya. Logika, jangan berpikir namanya dulu, terminologi anatominya dulu, nggak usah ya. Yang simpel-simpel ada organ apa sih? Ada jantung. Oke, jantung anatominya namanya core atau kardium ya. Oke. Sampai di sini paham ya. Jadi ada beberapa struktur yang nempel-nempel di pulmo. Di sinister ada aorta, kemudian ada esofagus, kemudian ada jantung, ya, ada vena-vena sedikit di sebelah atas nih. Ya, vena brachiosefalik ini dokter Tri ini biasa yang sudah ngajar nih. Brachiosefalika, arteri subclavia, nempel-nempel di permukaan ini. Konsekuensinya apa kalau ditempel nih? Pasti ada bekas nempelnya, ada cekungannya, udah gitu aja ya. Nah, kayak gini-gini nih, ini pasti ditempelin nih. Apa yang nempel-nempel kayak gini ya? Ya, jawab aja arteri, vena ya udah. Tinggal cari kalau mau mau ngarang, lihat posisi dulu. Arteri, arteri apa ya di sini ya? Subclavia, brachialis, ya udah sebut-sebutin aja yang kalian tahu. Tapi jangan sampai kelewatan. Di sini ada arteri femoralis. Wah, kelewatan ya. Nggak mungkin femur ada di pulmo. Femur kan kaki ya. Ngapain kaki di sini? Kalau ngarang pakai logika sedikit ya, supaya kalian dapat poin. Kalau kalian ngarangnya kelewatan nggak ada poin, tapi kalau nyerempet sedikit ada nilai nulisnya, ya udahlah dapat 40%, 50% dari nilai benar ya lumayan kan. Nih, nanti kalian ketika praktek di rumah sakit itu megang stetoskop, apaan sih yang didengar? Suara nafas. Suara nafas nih. Biasanya nempel di mana dok ya? Nempel di sini satu,
Buat apaan sih ini? Buat mendengar dari suara nafas yang ada di apex cordis ya. Gitu ya. Di sini di intercostal yang nomor berapa sih ini? Satu, dua, ICS. Kalau saya sebut ICS, intercostal space, celah di antara dua kosta. ICS, ICS, intercostal space. ICS kedua, oh di sini. Buat apaan dok? Buat dengeri dari lobus superior. Nah yang kayak gini-gini, kalaupun kalian nggak tahu lobus apanya, perkiraan aja deh. Kalau ditempelin di sini ya lobus superior. Kalau di sini medius. Sini-sini inferior, gitu-gitu aja ya. Gitu ya. Jadi setelah kuliah ini ya, kalian minimal PD lah kalau menentukan beberapa terminologi. Nggak perlu tahu namanya ya. Oh iya, saya tahu ini buat dengerin pulmo bagian tengah nih. Kan nggak tahu namanya. Ya lobus medius ya benar. Sebelah belakang sama aja, di atas, di tengah, di bawah ya sama aja ya. Itu kenapa dokter nempelnya kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Kenapa? Penyakit-penyakit ada yang hobinya di atas. Misalnya TB paru gitu-gitu ya, kan bakterinya suka oksigen ya pasti oksigen ngumpulnya di sebelah atas. Biasanya yang errornya di sini-sini nih, apexnya ya, atau di sini-sini ya. Jarang-jarang di sebelah inferior. Nah itu logika berpikir kalian nanti sebagai seorang dokter. Atau ada cairan nih ngumpul di sebelah bawah. Nggak mungkin yang error ada di sebelah atas. Kalian cek di lobus medis kok suara nafasnya menghilang ya. Nggak ada tarikan nafas. Ketok-ketok sedikit loh. Kok seperti bunyinya ada tahanan. Wah, kemungkinan ada sesuatu. Paling besar ada cairan di sini. Nah, itu logika. Logika ya. Gampang kan? Nah, terima kasih ya. Oke. Ulmu udah. Aduh, sempat nggak ya kita ya? Kita coba deh ya. Ada satu IT lagi sebenarnya. Ini yang materi kedua ini yang lumayan sih ya. Kita bicara tentang jantung dan pembuluh darah corona dan teman-temannya. Saya singgung sedikit aja ya. Kemudian kita cari lain hari. Nah, waktunya saya nggak banyak lagi nih, paling jauh setengah jam ya. Ada yang belum tahu nggak di mana posisi jantung kalian? Di mana? Wah, kiri ya. Ada yang jantung kanan, ada nggak? Ada. Taunya dari mana? Dari film dok. Ditembak dada kirinya nggak mati, dan nggak taunya jantungnya sebelah kanan. Ada, beneran ada itu. Dextrokardio. Ya, jadi variasi dari lahir jantungnya deviasi ke sebelah kanan. Ya, ada tuh di film-film tuh. Kena tembak jantungnya, nggak mati. Ternyata sebelah kanan jantungnya. Oh, pintar yang buat film itu ya. Oke, sedikit kita mau bicara jantung, kita harus tahu posisi jantung di mana. Jantung secara umum posisinya ada di mediastinum yang warnanya hijau. Jangan sampai nggak tahu ya. Dada di tengah kalian itu mediastinum namanya, tempat jantung ya. Mediastinum ya ini ya area di antara dua pulmo kanan kiri atau di antara dua kavitas pulmonalis kanan kiri ya. Mulai dari itu. Kemudian dari anterior batasnya apa? Ada sternum dan ada vertebrae thoracalis gitu. Atasnya ada apa? Apertura thoracic superior, bawahnya ada apa? Ada diafragma. Ya udah lihat gambar aja nih. Ditanya mediastinum, gambarin deh, jelasin batas-batasnya. Udah buat gambar kayak gini, jelasin. Kasih keterangannya atas ada pintu atas kalau nggak tahu apertura thoracic. Depannya ada sternum, bawahnya ada diafragma, belakangnya adalah vertebrae thoracalis. Ya udah, ya. Itu mediastinum kan gampang, nggak sulit. Jantung di mana? Nih, jantung ada posisinya di warna hijau ya, bukan yang warna ungu. Kemarin udah saya jelasin nih.
Ya, ini ada T45 level, batas antara ungu dengan biru, jantung ada di yang warnanya hijau, di mediastinum yang warnanya hijau, ya. Yang ungu mediastinum superior, yang hijau ini warna mediastinum inferior, ya. Posisinya ada di inferior mediastinum sini, ya. Itu ya. Ini sering ditanya, ya, mediastinum itu isinya apa sih? Jantung, Dok. Ya, oke, benar. Apalagi? Ya, apa yang lewat situ? Seliweran di situ. Ada pembuluh darah besar. Ada aorta, ada aus ke aorta, ada aorta torakalis. Ya, ada saluran nafas nggak lewat mediastinum? Ada. Ada trakea, ada bronkus. Ada saluran nafas nggak lewat di sini? Ya, ada juga lewat, ya. Esofagus, ini nggak kelihatan nih. Yang lain nggak tahu, jawab aja. Ada arteri, ada vena, ada limfatik, ya. Selalu seperti itu. Nih, kalau kita lihat detail nih ya, jangan sampai nggak tahu. Yang hijau tadi kita bedain lagi. Jadi tiga, mediastinum inferior ini ya, yang batasnya T4 T5 ini kita bedain ya. Ada satu yang hijau tua, mediastinum anterior yang depan, kemudian medius yang tengah, posterior yang belakang. Ya, gak usah pusing ya, ingat-ingat aja gambar deh. Superior, inferior, inferior dibagi menjadi tiga. Ya, depan, tengah, belakang udah gitu aja. Ditanya jantungnya yang di mana? Yang di tengah, medius, mediastinum medius. Ya, tahu posisi jantung penting. Nanti mungkin lanjutannya kita kalau sulit nyari kelas, kita kuliah online aja ya untuk kelanjutannya. Mungkin kalian lebih fleksibel waktunya ya. Nanti kita cari waktu untuk lanjutin materi jantungnya. Coba saya cek dulu jadwal. Kita lanjutin kuliah online aja untuk sisa jantungnya karena nggak cepet, nggak sempat ini ya. Saya tanya deh satu orang nih ya. Plototin gambar. Nih, mediastinum anterior itu batasnya apa sih? Depan ada apa? Sternum, oke. Belakang ada apa nih? Ada apa? Ada jantung, ya. Jantung itu, ya, ya ini bulat ini gambaran dari selaput pembungkus jantung namanya perikardium, ya. Karena berbentuk seperti kantung namanya perikardiale sak atau sakus perikardiale. Sakus itu kan kantung kayak gini. Oke, benar nih. Anterior batasnya apa? Sternum dengan jantung atau selaput pelindung jantung ya boleh. Nah, posterior nih, yang biru, yang hijau muda. Apa aja batasannya? Oke, sakus perikardial atau jantung di belakangnya ada apa? Vertebral kalis ada. Gampang kan? Nggak usah belajar dok, lihat gambar. Iya benar. Kalian pelototin gambar, ingat gambar, udah dapet. Ya. Nah ini yang mau saya tekankan lagi seperti pleura tadi. Pleura tadi kan muter-muter tuh, nempel dinding di sisi medial, lipat balik. Jantung kayak gitu nggak? Sama aja tuh lihat tuh. Nih ya, dari sini, dari sini aja deh ya. Yang warnanya mana? Selaput pelindung jantung kita kenalan dulu namanya perikardium, selaput pelindung pulmo namanya pleura. Jangan sampai kebalik ya, perikardium. Gak inget dok, lihat tata nama ya. Kardium, core itu jantung. Perikardium, selaput pelindung jantung nih. Prinsipnya sama kayak pleura, satu lapis tapi muter-muter nih lihat ya. Nih, yang warnanya apa ini ya? Hijau ya, hijau tipis di sebelah luar yang putih nih. Ya, perhatikan yang di mana-mana ya
yang warnanya coklat. Lihat dulu yang warna coklat deh. Warnanya coklat nih. Saya telusurin ya dari sini warna coklat tua. Telusurin ke atas. Di sini di pangkal pembuluh darah besar ini muter balik nih. Refleks. Kemudian nempel pada permukaan jantung. Ini nempel permukaan jantung. Ini permukaan jantung. Sampai di pangkal pembuluh dasar. Pembuluh darah besar. Refleks. Muter balik. Kan sama kan kayak kayak pleura. Oh gampang dok. Ya bener gampang. Ya ini namanya perikardium ya. Karena membungkus jantung disebut sebagai perikardium ya, visceral ya. Yang ini. Nih lihat ya, yang nempel langsung di permukaan jantung nih, nggak usah pusing ya. Yang nempel permukaan jantung, kata kuncinya ada visceral lah, udah gitu aja ya. Perikardium. Kalau mau detailnya ya perikardium lamina visceral atau visceral perikardium ya oke lah. Yang mana yang nempel langsung? Yang nggak nempel langsung, yang di sebelah luarnya sedikit itu namanya ya perikardium juga, tapi lamina parietal atau parietal perikardiumnya sama aja. Yang hitam ini apa? Ini celah di antara kedua perikardium yang namanya cavitas pericardiale atau cavum pericardium. Kan sama aja. Ada cavum pleura, cavitas pericardium ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kita kuliahnya nanti cari waktu lagi untuk sisanya. Kita kuliah online aja untuk sisanya ya, supaya nggak kesulitan kita ngatur waktunya. Ada beberapa topik yang belum saya bicarakan tentang pembuluh darah jantung, ruangan-ruangan jantung, kemudian pembuluh darah corona belum kita bicarakan. Dokter Legiran sama dokter lain udah ngasih kuis belum? Belum. Oke, jadi nanti kita kuis online aja lah ya. Nanti jadi idealnya setiap IT itu kalian akan diberikan kuis ya. Kuisnya ini biasanya membantu kalian nilainya. Kenapa saya bilang membantu kalian? Nilai kalian itu yang biasanya drop itu MCQ IT-nya CBT biasanya jatuh. Karena materi banyak, materi baru dan sulit untuk paham dan mengingatnya. Ya. Yang membantu kalian apa? Selain kuis-kuis, praktikum. Praktikum kalian biasanya ya praktikumnya nggak begitu sulit dalam artian dibikin lebih ringan buat kalian ya. Hanya kompetensi-kompetensi dasar yang ditanyakan ke kalian, nggak yang jelimet-jelimet ya. Oke, nanti kita coba cari waktu lain untuk melanjutkan materi jantungnya. Kita coba kuliah online aja supaya fleksibel waktunya. Kalian di rumah juga boleh kan, jadi nggak sulit. Yang jelas 2 kali kita tatap muka sudah, sisanya kita coba kuliah online ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak dok, sudah jelas semua. Wah keren ya. Oke, jadi nanti begitu kuliah online, kalian sekalian kita nanti kuis 2 IT ya. Kemungkinan minggu depan atau dalam minggu ini tapi online. Lebih kurang 1 atau maksimal 2 jam ya kuliah online-nya. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.